Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, pada hari ini puasa yang Ramadan yang ke-14 kita melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad pada makalah yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wasalasuna. Adapun makalah yang ke-35. An Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhahu, inna as'abal a'mali, bahwasanya paling sulit-sulitnya amal, arba'u khisalin, yaitu 4 keadaan. Al-afwu indal ghadabi, yang pertama memaafkan ketika marah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, barang siapa, kaffa, yang mencegah, ghadabahu, marahnya, kaffallahu, maka mencegah Allah, anhu, darinya, azabahu, pada siksanya. Waruwiya, dan diriwayatkan, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan marahnya, wa basata ridahu, dan membentangkan ridhonya, wa bazala ma'rufahu, dan menyerahkan kebaikannya, wa wasala rahimahu, dan menyambung pada familinya, maksudnya berbuat baik pada familinya, wa adda amanatahu, dan melaksanakan amanahnya, adkhalahullahu, maka Allah memasukkannya azza wa jalla, yaumal qiyamati, di hari kiamat, fi nurihi al-a'zami, pada cahaya Allah yang besar. Rawahu, meriwayatkannya, ad-Dailami, Syekh Dailami atau Imam Dailami. Wal judu, yang kedua, pemurah, ai bazlul mali, yaitu menyerahkan harta, fil usrati, pada waktu kesulitan, ai fi waqtil fakri, yaitu pada waktu fakir, wa su'ubatil mali, dan sulitnya harta. Nomor 4, wal iffatu, dan memelihara diri, ai man'ul harami, yaitu mencegah
perkara yang haram fil khulwati dalam keadaan sunyi, ai fi waqtil infiradi, yaitu pada waktu sendiri-sendiri. Anin nasi dari manusia. Fal afifu orang yang memelihara diri, man yaitu orang yubashiru al umuro, yang melakukan perkara-perkara atau beberapa hal ala wifqi syar'i, atas sesuai syariat, wal muru'ati dan harga diri. Atau kehormatan. Wa qaulul haqqi, dan yang nomor 4 berkata benar. Liman bagi orang ya khofahu, pada orang yang dia takut padanya. Kasultanin jairin, seperti raja yang zalim. Au yarjuhu, atau mengharapkannya. Yarju afwahu, yaitu mengharapkan ampunannya, au i'ta'ahu, atau pemberiannya. Titik. Makalah yang ke-35 menerangkan ada 4 hal yang termasuk sulit-sulitnya amal. Yang pertama, memaafkan ketika marah. Dijelaskan dalam hadis Nabi, siapa yang menahan marahnya, maka Allah mencegah siksanya. Tapi memaafkan itu berat, apalagi dalam keadaan marah gitu. Kecuali orang itu memang kelompoknya yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketika orang itu diberikan anugerah takwa kepada Allah, maka bisa dimudahkan. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, ciri-cirinya orang yang bertakwa itu wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang nahan marah dan memaafkan sesama manusia, itu orang yang berbuat baik, maka Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga ciri-ciri orang yang bertakwa itu mempunyai kematangan emosional namanya. Bisa mengkoordinir emosinya. Yang kedua, termasuk perbuatan yang sulit dilakukan, yaitu sifat pemurah, memberikan harta dalam keadaan fakir, dalam keadaan sulit. Bulan Ramadan itu disebut namanya diantaranya Syahrul Judi, bulan pemurah, karena sangat dianjurkan untuk bersedekah, berinfak, menggunakan hartanya fisabilillah, untuk kepentingan agama Allah. Tapi dalam keadaan sulit itu termasuk amalan yang sulit dilakukan ketika fakir, untuk bersedekah.
untuk berinfak, kecuali tanda-tandanya orang yang bertakwa. Karena itu tanda-tanda orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang sanggup menginfakkan hartanya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang sanggup menginfakkan hartanya itu umumnya bisa. Tapi dalam keadaan sulit sanggup juga walaupun enggak banyak. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Yang nomor 3 adalah menjaga diri, menahan dari yang haram pada saat sendirian. Iffah itu artinya menjaga diri dari yang haram. Secara umum orang bisa menahannya. Barangkali ada dorongan malu sama manusia. Karena malu ada 2. Malu yang memang bawaan karakter manusia, nafsani. Tidak melakukan sesuatu karena malu tercoreng namanya oleh masyarakat luas. Yang kedua, malu tidak melakukan sesuatu karena takut kepada Allah. Oleh karena itu termasuk perbuatan yang berat, kecuali orang yang sudah dalam keadaan makomnya itu disebut namanya makom muraqabah. Muraqabah itu artinya ilmul abdi bittila'ir rabbi subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa Allah selalu melihat. Itu namanya muraqabah. Dalam ilmu tasawuf ada makomnya disebut namanya mujahadah. Mujahadah itu artinya berjuang melawan hawa nafsu. Itu ajaran pokoknya tasawuf. Kedua ada lagi namanya muraqabah. Merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu melihat Allah melihat kita. Ada namanya musyahadah, artinya dia merasa hadir hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah sampai makomnya muraqabah, yang merasa bersama Allah, mengamalkan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja berada, maka mudah untuk melakukan menjaga diri dalam keadaan sunyi-sunyi. Maka ajaran muraqabah itu sangat bermanfaat. Yang keempat adalah berkata yang benar. Pada orang yang ditakuti atau orang yang diharapkan memaafkan atau memberi. Berkata yang benar itu adalah akhlak Nabi. Maka dikatakan di dalam Maulid Diba, yaqulul haqqu walau kana murra. Nabi itu berkata yang sebenarnya walaupun pahit. Makanya diajarkan kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya. Berkata yang benar ini berat
kecuali orang yang hatinya sudah ditanamkan mujahadah atau jihad. Ada di hatinya ruhul jihad, semangat jihad. Karena itu disebutkan afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Jihad yang afdal itu adalah berkata yang benar di depan penguasa yang zalim. Empat hal tadi termasuk yang berat dilakukan, kecuali orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi bertakwa kepada Allah, sudah makomnya muraqabah, dan di jiwanya ada ruhul jihad. Al-maqalatus sadisatu, makalah yang ke-16 36. As-sadisatu wa thalathuna. Fi Zaburi, di dalam kitab Zabur, auhallahu ta'ala, Allah mewahyukan ila Dawud alaihi salam, kepada Nabi Daud alaihi salamu, innal akila, sesungguhnya orang yang pintar, al-hakima, yang bijaksana, aika milal ilmi, yaitu sempurna ilmunya, la yahlu, tidak sunyi, min arba'ati sa'atin, dari 4 waktu, yaksimuha, yang ia membaginya, ala hadhil a'mali, atas amalan-amalan ini. Nomor 1, sa'atun yunaji fiha rabbahu, waktu dia berbisik pada Tuhannya. Waktu berbisik pada waktu itu rabbahu, pada Tuhannya. Bizikrihi, yaitu caranya dengan berzikir kepada Allah, wa tilawati kalamihi, dan membaca kalam Allah Al-Quran, wasikayatil hali, dan mengadukan keadaannya, indahu, di sisinya, wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Wasa'atun, dan yang kedua, waktu yuhasibu fiha nafsahu, mengevaluasi, menghisap, menghitung-hitung, fiha, padanya, nafsahu, pada dirinya, yaitu bi'ayyaktuba a'malahu, contohnya dia menulis amalannya, wa harokatihi, dan gerakan-gerakan amalnya, gerakan-gerakannya, lailan wa naharon, waktu malam dan waktu siang, fil kahidi, di kertas yang putih, tsumma yanzuruhu, kemudian ia melihatnya, fi akhirin nahari, di akhir siang hari, wa fi akhiril laili, dan di akhir malam, wa yaskuru, kemudian dia bersyukur, au yastaghfiru, atau minta ampun. Wasa'atun, dan yang nomor 3, waktu yamsi fiha, dia berjalan pada waktu itu, ila ikhwanihi, pada teman-temannya, saudara-saudaranya, alladzina yukhbirunahu, yang mereka memberitahunya, bi'uyubihi, dengan aibnya, cacat-cacatnya, liyarju'a, supaya dia kembali, minha, darinya. Wasa'atun, dan yang nomor 4, fiha, pada waktu itu,
yaitu waktu di mana waktu itu yukhalli meninggalkan, ayatruku meninggalkan, baina nafsihi wa di antara dirinya, wa baina lazzatiha dan di antaranya lazatnya nafsu, al halali yang halal. Titik. Pada makalah yang ke-38 ini 36 ya, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperhatikan waktu, sehingga Allah sering bersumpah dalam firman-Nya, wal-laili demi waktu malam, wan-nahari demi waktu siang, wad-duha demi waktu duha, wal asri demi masa, agar supaya manusia memperhatikan waktu, karena setiap kali tambah waktu menunjukkan tambahnya umur, tambah umur siasan misalnya menjadi 25, berapa? 25. Besok 26. Masih 25. Oh, 26. Oh, 25 aja. Oh. Berarti 2025 itu tandanya. Ditambah 2000 berarti udah tua kali kau. Maka waktu itu sangat berharga, sehingga disebutkan al-waktu kas-saifi ilam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, jika kamu tidak memutusnya, waktu akan memutusmu. Orang yang berdagang, time is money, waktu adalah uang. Maka orang yang cerdas sanggup mengatur waktunya. Waktu ngaji, waktu tidur. Jangan ngaji pun doanya tidur gitu. Doa ngaji lah ya. Ya. Sehingga ada 4 hal orang yang cerdas itu memperhatikan waktu ini. Yang pertama, waktu untuk memunajat kepada Allah, waktu zikir gitu. Di antara faidah zikir itu membersihkan hati. Likulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu itu punya pengilap. Pengilap hati itu zikir kepada Allah, supaya hatinya terang. Itu zikir. Makanya zikir itu waktunya luas, kapan saja. Disuruh banyak, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikron katsira. Zikir yang banyak. Puasa-puasa, tapi berat kalau puasa ini, yang enak tidur. Ya. Tidur kan? Tidur apa main-main kok? Tidur ya. Hah? Kalau ada waktu zikir, kan udah diajari zikirnya ya.
Baca Quran. Disempatkan. Orang yang cinta kepada Allah, cinta cakapnya. Makanya orang yang cinta kepada kekasihnya, masih ingat cakapnya itu, sehingga ada satu cakap yang diingat, namanya cakap azimat gitu ya. Dibisikkan di telinganya misalnya ya, saya suka kamu ya dik gitu. Itu namanya cakap azimat itu ya. Pada saat itu ditengok sama perempuan jam berapa dia mengatakan itu gitu ya. Hari apa? Itu namanya cakap azimat itu ya. Itu menunjukkan sayang, ingat-ingat gitu ya. Maka cinta kepada Allah berarti cinta membaca cakap Allah, kalam Allah. Itu yang pertama. Buat orang yang suka zikir itu senang kali zikir. Kalau nggak zikir itu nggak enak itu. Kayak orang rokok gitu ya. Kalau nggak merokok gitu ketagihan gitu. Iya, Jak. Gua masih merokok belum? Oh enggak, anakmu aja suruh. Merokok, enak merokok. Saya pun dulu merokok. Rusak kali saya merokok, parah. Tapi disuruh ngajar di pesantren haram merokok, berhenti saya. Terus mau masuk gitu, cuci tangan bekas merokok itu. Belum sampai pesantrennya masih di bus, merokok aja lah. Padahal udah dijemput sama situ. Ustadz, hunaka mamnu'ud tadhin katanya kan. Naam hunaka, saya bilang gitu. Di sana nggak boleh merokok katanya. Saya jawab, iya di sana, saya bilang gitu. Ini kan di sini, saya bilang gitu. Namanya terakhir Ustadz, saya bilang gitu. Hadza akhiru umri tadhin, saya bilang. Ini akhir umurnya merokok, saya bilang gitu. Gitu mau masuk, cuci tangan dulu, baru ketemu sama kayak kamu juga namanya, Hasan. Ya, Ustadz Hasan Baharun. Kalau kamu kan Hasan Togel. Saya belum apa-apa dibilang, Ustadz, huna mamnu'ut tadhin katanya kan. Ya, na'am Ustadz, saya bilang gitu. Mungkin tak bau rokok, tak macam mana. Sejak itu terus nggak merokok. Kadang-kadang mau juga tapi ditahan. Kalau istrinya nggak suka rokok, biasanya suaminya pun berhenti itu. Karena suami yang menyayangi istri biasanya mendengarkan cakapnya istri gitu. Istrinya sendiri, bukan istri orang. Tapi kalau istrinya sendiri merokok, dikawani lah. Ada di kafe gitu. Di kafe bunga itu kan nggak hebat kalinya. Masuk situ merokok. Yang laki merokok, yang perempuan merokok. Nggak cakap-cakap, sama-sama nengok HP gitu. Makan udah pulang gitu, nggak ada cerita. Apa nikmatnya kayak gitu? Makan itulah biasanya kalau orang-orang itu cerita Hasan sama ceweknya, misalnya, Dik, bagaimana nasib kitanya Dik? Itu Dik. Kalau si Azmi pintar.
Dia punya ilmu, saya yang bayarkan ya katanya. Bukan saya yang bayar, saya yang bayarkan gitu. Dikasih duitnya karena dia bilang saya membayarkan gitu. Kalau jadi laki-laki itu harus, kalau nggak punya duit, ya gimana caranya punya duit supaya bisa bayari cewek gitu ya. Jangan habis 200 sekali makan gitu ngelus-ngelus dada, ya Allah. Payah cari duit sekali makan 200 katanya kan. Padahal senang kalinya dia cerita-cerita sama ceweknya itu. Macam Yaumul Aid, macam hari raya gitu. Iya. Itu cerita-cerita ya. Supaya enggak tidur si Azmi. Bawaannya mau tidur aja si Azmi. Kalau Najri nggak bisa tidur, payah tidur dia kalau malam. Kalau Ustadz Munib kadang-kadang payah tidur dia. Ya, karena makomnya udah lain dia. Jadi ada waktunya, yang bisa mengatur waktu itu yang bijaksana. Musa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Nomor 2, orang yang pintar itu bisa mengatur waktu untuk bermuhasabah. Memikirkan amalnya yang dilakukan satu hari itu apa saja gitu. Dan itu disuruh supaya bermuhasabah. Misalnya kayak si Hasan itu mikir, saya sudah umur 25, apa yang sudah saya hasilkan dalam belajar, ibadah, atau perempuan gitu ya. Itu namanya muhasabah ya. Karena disuruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya seseorang itu memikirkan apa yang sudah ia buat untuk mempertanggungjawabkan di hari esok. Itu judul khutbahnya Sa'an. Ya. Muhasabah. Makanya Sayyidina Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Jangan salah ya nanti. Ngisaplah katanya kan, salah. Ya. Tadi saya khutbah Jumat. Dengar khutbah Jumat sama si Azmi. Azmi jadi juri. Entah macam-macam mananya, marah-marah, marahi dirinya sendiri kurasa. Negara hawa katanya kan. Negara Indonesia itu katanya negara hawa. Cuma ini. Udah tua tapi nggak pala banyak belajar kayaknya. Makanya mumpung masih muda, banyak belajar supaya ada hasilnya. Yang ketiga, orang yang cerdas itu mempunyai waktu untuk memperbaiki dirinya setelah bermuhasabah tadi. Mungkin ada kawan-kawannya yang membilangkan begini dan begitu. Kemudian dia memperbaiki dirinya.
memperbaiki kesalahan-kesalahannya gitu. Dan yang nomor 4 adalah waktu di mana dia meninggalkan kelezatan yang halal. Artinya wara'. Wara' itu artinya meninggalkan yang subhat, takut jatuh kepada yang haram. Meninggalkan hal yang tak berguna, yang kemewahan-kemewahan walaupun halal, kesenangan walaupun halal itu ditinggalkan, apalagi yang haram gitu. Intinya orang cerdas bisa membagi waktunya. Ya ada juga lah waktunya rehla, jalan-jalan ke si biru-biru, singgah ke rumahnya si Doni, ke Sungai Dene, singgah ke rumah Najri, kan dekat itu kan. Jadi tunjukkan gimana caranya bunuh diri. Iya kan? Jangan kasih tahu si Azmi, nanti bahaya. Wal maqalatus sabi'atu wasalasuna. Makalah yang ke-37. Qala ba'dul hukama'i, berkata sebagian orang ulama yang bijaksana. Jami'ul ibadati, semua ibadah-ibadah, minal ubudiyati, dari penghambaan kepada Allah, ay min arkanil islami, dari tiang-tiangnya agama Islam, arbaatun, ada 4, minal khisoli, dari beberapa perkara, dari beberapa keadaan. Al-wafa'u bil uhudi, yang pertama memenuhi janji. Wa huwa ada'u faraidillahi ta'ala, yaitu melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mukhafadhatu 'alal hududi, menjaga batas-batas hukum. Wa huwa istinabu muharramatillahi, yaitu menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Wasabru 'alal mafqudi, yang nomor 3, sabar atas kehilangan atau ketiadaan, min mahbubatihi, dari perkara-perkara yang disenanginya. Waridho, dan ridho, bil maujudi, dengan yang ada, yang diberikan Allah, minal mata'imi, dari makanan-makanan, wal malabisi, dan pakaian-pakaian, wal masakini, dan tempat-tempat tinggal gitu ya. Maskan, kalau kafnya enggak ada yaknya itu tempat tinggal. Kalau kafnya ada yaknya itu miskin. Pakaian-pakaian, dibelikan dari istrinya pakaian, iya Najri udah. Hasan nggak bisa karena belum ada yang dibelikan. Tapi nggak tahu, jangan-jangan diam-diam banyak yang dibelikan.
Karena orangnya nggak terus terang dia, sembunyi-sembunyi. Kalau si Hazmi terus terang, suka enggak bilang dia nggak suka. Kalau si Hasan nih suka pun bilang nggak suka pun bilang suka. Disuruh si Najri beli pakaian, hari raya belikan pakaian lah bang. Najri bilang, aku suka nggak usah pakai pakaian katanya. Nggak, di guyonan aja ya. Ya. Ustadz Munib nggak bisa tidur deh. Mau tidur nggak jadi deh. Dalam penjelasan makalah yang ke-37 ini dijelaskan bahwa tiang akhlakul karimah itu ada 4. Yang pertama, memenuhi janji. Maksudnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dengan melaksanakannya dengan cara yang seharusnya. Sebab Allah mewajibkannya. Dalam hadis dijelaskan, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, jangan kalian sia-siakan. Makanya wajib bagi seorang mukallaf itu melaksanakan semua kewajiban kepada Allah dengan syarat rukunnya dan cara-caranya. Kecuali tidak mampu, itu urusan lain, caranya berbeda. Maka yang bisa melaksanakan itu berarti sudah ada tiang akhlaknya. Yang kedua, al-muhafadzah 'alal hududi, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib bagi seorang mukallaf itu menjauhi apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak boleh dipilah dan dipilih. Semuanya. Yang dijauhi misalnya saya contohkan uququl walidain, melawan kedua orang tua. Mencuri, itu bagian daripada hifdzul mal. Wajib menjaga harta, karena itu dijaga hartanya dan harta orang lain supaya jangan mencuri. Minum khamar atau yang memabukkan, walaupun enggak namanya khamar, namanya hifdzul akli, menjaga akal supaya baik akalnya, supaya bisa beribadah. Hifdzun nasab, menjaga nasab, tidak berbuat zina. Hifdzul aradi, tidak mengejek, tidak mencaci maki. Orang yang mempunyai sifat itu berarti sudah melaksanakan tiang akhlakul karimah. Kalau dilanggar berarti tidak punya tiang akhlakul karimah. Haram itu ada yang memang substansinya, ada yang memang caranya. Substansinya seperti misalnya babi, itu substansinya. Enggak berani makan babi tapi berani korupsi, sama aja.
sama haramnya itu ya. Korupsi itu kan termasuk cara mengambil harta orang dengan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Itu haram caranya. Dua-duanya tidak boleh. Nggak makan babi, nggak makan anjing, tapi korupsi jalan terus, sama aja. Itu yang berat. Makanya kalau dibikin hukum jinayat itu potong tangan, pejabat itu potong semua tangannya. DPR gitu, itu potong semua tangannya itu. Ya semuanya. Pejabat-pejabat tingkat 2, tingkat 1, dan yang penting-penting, yang tempat basa-basa, itu terpotong semua tangannya. Makanya belum dilaksanakan itu karena bangsa Indonesia belum mampu. Ibaratnya seperti sholat itu tidak bisa berdiri, boleh duduk. Nomor 3, sabar. Dalam ketentuan Allah ada yang disebut hal yang menyedihkan atau syiddah, yang disebutkan termasuk sabar atas yang tidak ada. Ini kekurangan harta. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali. Kekurangan harta, kepingin enggak dapat, sabar. Kepingin istri cantik belum dapat, sabar gitu. Si Azmi sabar dulu Mi ya, jangan bunuh diri. Sebab kalau tidak sabar, tanpa melanggar ketentuan Allah. Makanya dalam hadis Nabi, man lam yasbir ala balai walam yaskur ala na'mai walam yardo biqadai falyatlub robban siwai. Siapa yang enggak sabar atas ujian saya, siapa yang enggak bersyukur atas nikmat saya, siapa yang tidak ridho atas keputusan saya, carilah Tuhan yang lain selain saya. Berat itu, Bang. Udah enggak usah tinggal di bumi ini. Mau tinggal di mana? Tanjung Merawa aku katanya kan. Itu buminya Allah. Makanya ada orang bilang, saya kepingin pindah di satu alam yang bukan ciptaan Allah. Alam mana, saya bilang itu. Semua ciptaan. Jadi nggak bisa ya Ustadz katanya. Nggak bisa. Karena semua itu ciptaan Allah. Makanya puasa kayak gini enak kali makan siang, nengok lewat di kedi-kedi orang makan gitu, sabar. Kamu belum kan? Belum makan. Kan nge-grab gitu kan sambil ditutup mulutnya kan bisa makan. Iya kan? Kan tahu di mana tempat sunyi-sunyi gitu. Pulang bilang lemes sekali. Padahal udah habis 1 piring. Makanya sabar ini kunci untuk mendapatkan sesuatu. Makanya 3 hal. Sot itu artinya sona, menjaga nafsunya dari hal yang tidak diinginkan.
bagian daripada hati, jiwa. Kemudian sona lisanahu anil makruhati, menjaga lisannya dari yang tidak diinginkan. Makanya orang itu kan kalau marah sedikit langsung maki kan. Istrinya pun dimaki. Suruh ngambilkan apa lama kali, cepet sekali, cepet sikit jeng, kata gitu dia. Tapi nanti malam dikumpuli, jadi kumpuli anjing. Ya, jangan maki istri ya, maki aja anjing itu. Nanti kalau sudah punya istri, berat punya istri itu, apalagi istrinya gemuk tambah berat. Iya kan, berat. Kurus tambah berat karena cacingan. Ya. Sedang-sedang, khairul umur awsatuha. Sona yang ketiga, menjaga badannya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak sesuai dengan syariat. Sebab kalau nggak sabar itu bisa mukul. Makanya kadang suami-suami itu mukul tembok, besok baru dibetuli temboknya. Kalau tangannya kuat, kalau enggak tangannya yang bengkok. Ketika orang sudah sabar itu, huruf baknya birrun, mendapatkan kebaikan dari Allah. Karena orang yang sabar itu ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah, mendapatkan doa dan rahmat dari Allah. Maka dapat rahmat rohnya. Ini udah kamu ceramahkan, udah sabar, ini udah pulang dapat amplop tuh. Cuma saya karang sendiri itu sot bak roh itu tadi. Makanya enak ngaji daripada yang menyampaikan materi. Yang menyampaikan itu mikir dulu apa yang mau disampaikan. Kalau kitab kuning diteliti dulu bacaannya, dikuasai benar artinya. Sudah dikuasai semuanya, baru maksudnya apa, baru secara aktual apa yang mau disampaikan. Berat kan? Bukan. Makanya negara awak, bukan begitu. Negara Indonesia bilang negara awak. Orang Indonesia ini pelit kalau sedekah. Kalau orang Saudi betul-betul kalau sedekah. Berarti dia sendiri pelit. Karena dia orang Indonesia. Ceramah kok kayak gitu. Tendensius itu namanya ya. Itu gurunya si Azmi kurasa. Yang keempat, orang tiangnya akhlakul karimah itu adalah ridho dengan yang ada, ketentuan dari Allah. Man radhiya falahu ridho wa man sakhita kana alaihi sahtu. Siapa yang ridho ketentuan Allah, makanan, pakaian, tempat tinggal, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Ridho itu artinya sukunul qalbi, tenangnya hati. Ala murril qadai, atas pahitnya ketentuan Allah. Pahit, dilahirkan di satu tempat yang banyak babi si borong-borong misalnya kan. Pahit kali bayi ini gitu. Oleh satu keluarga yang miskin misalnya. Pahit apa enggak pahit? Di tempat yang sulit menuntut ilmu, jauh mau menuntut ilmu,
dengan nasib yang susah. Kemudian pergi merantau sendirian. Susah, pahit. Karena dia pun kurang keterampilan dan penampilan. Penampilan itu juga perlu, keterampilan itu juga perlu. Punya keterampilan tapi nggak ada penampilan, nggak dipercaya sama orang. Penampilan, ya. Maka 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan, kata orang yang penampilan itu ya. Maka guru saya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki itu kalau ngaji berpenampilan yang luar biasa hebatnya. Kata dia, saya tidak menggunakan penampilan ini kecuali untuk memuliakan ilmu. Kalau nggak ngaji biasa-biasa. Tapi kalau sudah ngaji, ganteng, pakaiannya yang bagus-bagus. Ridho. Ketika sudah ridho, tenang hatinya, Allah memberikan ridho. Ridhonya Allah itu, Allah memberikan balasan pahala, kemudian Allah menerima ibadahnya, Allah mencintainya, sehingga itu disebut namanya ridho Allah. Ridhonya hamba itu tenangnya hati atas ketentuan Allah. Kalau ridho Allah, orang itu mendapatkan ibadahnya diterima, dapat pahala yang banyak, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ridho. Kalau si Azmi kan disayang ceweknya. Ya kan? Entah disayang Allah entah enggak. Tapi mungkin iya karena mukanya melas. Kalau jam 5:30 gitu udah banyak orang yang nawari buka dia di masjid-masjid tuh. Karena mereka jalannya pun sini dek, buka sini. Baru duduk gitu diem aja. Tahan dek, tinggal sedikit lagi. Gitu. Itu yang lalu itu. Orang yang menginginkan sesuatu fala budda minal mudaroh, harus melas-melas. Makanya sama mau diputuskan ceweknya pun masa kayak gitu deh, gitu dia. Belum ada orang yang saya cintai kecuali kau, katanya. Misalnya gitu ya. Gimana lah hidupku ini nanti, katanya. Kayaknya nggak tahan aku hidup tanpa kau, katanya. Gitu deh. Kalau apanya pintar gitu, lebay abang, katanya kan. Gitu. Ini tali. Gantungkan aja situ. Adik kok nyuruh bunuh diri, katanya kan, sambil nangis-nangis sedikit gitu ya. Udah nggak jadilah aku pisahkan, tapi aku main cabang lagi ya, katanya gitu. Nggak apa-apa, yang penting jangan pisahkan aku, kata gitu. Melas-melas ya. Iya, ini nanti penjelasannya apa? Saya baca dulu nanti penjelasannya. Kalau nggak sempat nanti waktu yang lanjutannya. Babul khumas.